Hai sahabat Oki, apa kabar? Semuanya baik-baik aja ya, selalu salam sehat selalu buat teman-teman semuanya. Masih di Oki Prasetyo dengan saya tentunya host kalian gitu ya. Hari ini senang rasanya karena saya kedatangan tamu lagi nih, sahabat. Kita ketemu pas kuliah aja sebetulnya. Ketemu Betul. di kampus di Unika Atmajaya. Dia double studi, nggak di, maksudnya dia sempat pindah jurusan di semester berapa ya, 4 kalau nggak salah. Ya ini sahabat saya ngundang dia karena unik bukan karena mukanya, bukan karena apapun, tapi unik karena apa yang dia gelutin saat ini menurut saya bukan sesuatu yang mudah, tapi juga bukan sesuatu yang sulit. Namun dia ternyata passionnya di situ. Entah passion, entah kepepet, entah apapun. Nah, nanti kita tanya ya. Gitu. Kita tanya. Gitu. Cuman namanya tuh saya tuh kayak ngaca gitu. Gue tuh kayak ngaca karena namanya dia sama nama panggilannya itu beda jauh. Dia pernah punya topi dengan inisial namanya, seingat saya ya, entah tahun berapa itu lupa. Pokoknya saya ingat dia pernah punya topi inisialnya ATM. Masih ingat? Don't answer, nanti aja yang jawabnya. Nah, tapi dia panggilannya Ciko. Ya, malam bro. Malam Bro Oki. Seneng nih. Kita udah lama gak ketemu ya? Waduh, lagi pandemi, lama lah, lama banget kali. Gimana, sehat? Amin, Sehat, amin. Ki? Tuhan. Lu sehat kan selalu? Ya, masih bisa nafas, masih bisa kerja. Udah Walaupun syukur banget setiap dah. hari berkecimpung dengan air. Iya, kan kerja lahan basah. Lahan basah secara ini ya, beneran Harfiah. nyata gitu ya. Iya, betul gitu. Jadi sahabat-sahabat Oki, ini sahabat saya ini dulu kita ketemu di Unika Atmajaya, Fakultas Ekonomi. Kita tergabung satu kelas, namanya Seksi I. Seksi I ini luar biasa karena biasanya kalau kuliah itu kita selalu identik mencari siapa yang paling cantik di kelas. Nah ini kagak ada. Iya. Banyakan cowoknya bro. Iya bener. Ada satu high class banget, nggak mungkin kegapai. Tandus lah. Ya, iya satu, waduh susah sekali menggapainya, berat. Benar. Jangan. Beda level lah. Say hello for Sharon Regina, satu ya sahabat kita di seksi ya. Iya, Nah, tadi saya baik. bilang, gua bilang tadi itu pindah jurusan. Nggak usah tanya kenapa, alasannya. Ya. Tapi yang gue pertanyakan, kenapa lu milih BK? Ini langsung deh. Langsung aja. Kenapa lu Ya milih? udah. Iya waktu itu gue juga pas masuk di ekonomi kan apa ya, lebih banyak ya karena ikut-ikutan kan. Oh, masuk ekonomi, ambil apa? Manajemen gitu. Dan emang waktu itu gue juga sempet salah, bukan salah, gue lupa untuk ambil step untuk ambil psikotes apa ini yang untuk apa, tes bakat minat gitu loh. Jadi kan bisa tahu gitu kemana. Nah begitu udah akhirnya gue bongkar juga nih gue di ekonomi gimana. Nggak apa-apa. Itu oke. Karena gue udah bilang fakultas ekonomi. Ya udah, jadi ya di waktu di FE akhirnya gue ya, nilai sangat mengkhawatirkan lah. Nah begitu udah cari tahu. Nah gue beruntung waktu kita ospek kan tuh
satu kelompok tim ospek itu kan dari berbagai macam fakultas. Masih inget kayak Ki? Nah itu jadinya gue senangnya waktu kita ospek dulu nggak langsung dikumpulkan per fakultas. Jadi satu kelompok kecil tuh ada dari teknik, ada yang dari hukum, ada yang dari FKIP, ada yang dari Semua fakultas ada. semua fakultas ada gitu. Jadi pas kuliah, makanya yang adik-adik kelas tuh pada bingung sih, lu temen lu banyak banget. Ya memang karena kita dulu teman kita tuh berbagai fakultas gitu waktu kita ospek gitu. Zamannya bener-bener ya ospek masih bener-bener ospek ya gitu loh. Ya udahlah emang ya kadang-kadang ada main fisik juga lah. Cuman ya dari situlah. Nah begitu gue ya potong cerita, begitu gue mau cari fakultas yang apa sih yang bisa minat ke gue, ya akhirnya gue tes bakat minat. Ya kalau nggak psikologi via BK yang konseling, ya udah cari tahu lagi biaya SKS-nya berapa. Terus paling murah sih konseling di Atma waktu itu ya. Lebih murah lagi sih teologi. Bayar juga rela. Karena nggak mungkin ke situ kan. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya bayarnya murah. Terus juga nanya pergaulannya kayak gimana. Iya, gue kira gitu BK kan. Gue kira ya alim-alim BK. Begitu gue masuk, ya kebetulan ada satu kelompok waktu gue ospek. Ada temen gue buat step Pendora, itu orangnya baik banget. Nah, gue ngobrol sama dia, gitu, apa sih lu belajar apa aja sih? Ya udah, oh begini, biayanya lebih murah dibanding psikologi. Psikologi kan juga harus IPA kan? Nah, sedangkan IPS. Ya udah, ya agak-agak mikir sih, sumpah gue jadi guru, gue gitu kan. Ya udahlah. Udah, gue bilang ya udah, ini udah keputusan. Udah kemarin udah dari ini udah banyak belajar, ambil hikmahnya. Udah selesaiin. Ya udah akhirnya ya gue masuk BK dengan gaya-gaya masih ekonomi ya dulu lah, ya tahu sendiri lah. Dulu kan sendal jepit, celana robek. Hampir mau diusir. Kerja. Di sini nggak boleh gondrong, Bu. Ya, Bu. Gue potong gitu lah. Di sini pakaian rapi. Iya, gue ikutin aja dah. Oh, begini. Ya udah, ikut ya mata-mata ya masih ya tetap stigma BK itu kan selalu alim, baik. Ternyata pas gue ke dalam, ya sama juga lah gitu loh. Tapi gue beruntung angkatan gue tuh berbagai macam usia gitu loh. Ada yang udah punya cucu sampai ada yang baru lulus SMA, sampai yang bagian ada yang juga karyawan juga, ada yang suster. Jadi gue senangnya di angkatan gue tuh bisa ngelatih kemampuan komunikasi gue tuh. Oh, sama ngomong bapak ini gue cara ngomongnya gimana gitu loh. Dengan suster gue ngomongnya gimana gitu. Ngomongnya gimana. Ya akhirnya banyak sih bilang ya, apalagi pas udah tingkat akhir, gue ketemu teman-teman lama banyak bilang sih gue agak berubah ya. Ya mau gimana ya kerjaan ya. Nah gue pas di semester 3 gue ditawarin kerja gitu, magang. Gue nggak tahu itu artinya spesialis itu apa sih. Semester 3 BK ya berarti ya? Iya udah di BK, berarti tahun kedua kan. Nah udah, situ gue magang, gue perhatiin, disuruh ke RSPI waktu itu, suruh observe, ini anak kenapa gitu loh. Terus ada teman-teman gue juga ada yang lain gitu loh, pada sampai digigit terapisnya, ada yang dilempar. Waduh, nih dia nih lucu juga, nih seru nih. Nah, kebetulan ada juga terapis di sana, terapis senior, terapis perilaku, namanya Pak Yuda. Nah, dia nanya-nanya, gue juga nanya-nanya sama dia. Ya pokoknya kita ngobrol,
ini apa ya? Ya dia bilang sebenarnya kamu apa kita cowok ya itu sangat dibutuhkan sekali gitu loh dalam bidang kayak gini. Nah, figur laki-laki itu apa penting juga gitu loh. Soalnya kan kebanyakan cewek yang megang. Iya. Ya, waktu tahun itu ya, kalau tahun sekarang memang sudah banyak sekali gue temuin guru spesialnya itu cowok, terapis cowok tuh banyak. Emang kalau dulu kayaknya kurang gitu. Emang kelihatan beda. Gue ngobrol sama rekan-rekan gue yang bisa dibilang baru pengalaman 5 tahun. Ya apa ya, mereka antar jaringan pun juga sudah lebih ada gitu loh. Kalau dulu tiap sekolah, di situ habis gue magang, ya gue udah jadi guru tambahan di sekolah khusus di BSD. Ya udah, pengen teacher apa lagi nih? Ya udah, jadi asisten guru gitu, guru tambahan, bukan asisten guru sih, guru tambahan. Cuma karena masih statusnya mahasiswa, ya nanti pas jam 12 udah harus cabut gitu loh. Kuliah lagi. Waduh, beli nasi bungkus, makan di bus. Itu gue makan di bus tuh. Bodo amat makan nasi bungkus, bener-bener bungkusan coklat gitu gue makan. Tapi Bener lu nih, bahagia, aduh Cik? lucu banget loh. Apaan? Bahagia di BK? Maksudnya? Tiap ada, ya gue sih seneng aja ya. Karena ya banyak yang dipelajari. Ya akhirnya gue ngeliatnya sih ke gitu sih. Ternyata BK tuh nggak cuman lu beranggapan guru BP, jauh banget gitu loh, nggak begitu. Itu sebenarnya juga ngelatih daya kemampuan kemampuan pikir kita gitu loh, untuk kritis, untuk apa, dan itu banyak sekali kalau lu mau, ya kalau kasarnya kalau lu nggak ada kerjaan, lu bikin kerjaan sendiri lah gitu. Sebelum Itu sebelum kalau gue lanjut, gue pengen balik ke tadi hasil bakat minat itu apa aja tadi? Lu kan tadi kan tes psikologi, bakat minat. BK, ya memang udah ujung-ujungnya lebih ke human interest gitu loh, apa ke Bakat minat perilaku gue tuh mau manusia. tau nggak apa? Kenapa? Bakat minat gue mau tau nggak? Mau tau nggak bakat minat gue apa? Lu apa? Hasil dari tes itu gue lupa yang ketiga. Gue inget cuma dua. Gue jadi penyiar radio atau gue jadi perawat. Gak ada ekonomi. Tapi kan lu dulu, gue inget banget loh, waktu kita lagi di ekonomi itu, lu dipanggil sama Asdos, dia lagi nerangin, Ya itu suruh kan nyelasin dosennya kan nyelesain nggak ngasih nilai soal. sama kayak asdos. Ya, tapi kan gila Ki, semua pada bengong kan. Anjing nih si Oki bikin rumus sendiri, lebih cepet lagi. Sakti banget nih orang. Tapi kalau bilang nggak bahagia di BK, gue jitak lo bro. Kenapa emangnya? Kalau nggak bahagia lo nggak mau ketemu tuh yang di belakang. Iya. Jadi untuk sahabat Oki asal diketahui aja ya, istrinya adalah apa? Adik kelas ya? Adik kelas tuh ya? Iya, akhirnya seangkatan dong. Angkatan. Oke, jadi istrinya Angkatan. Ciko juga sama-sama BK Atma Jaya. Ya nggak apa-apa. Namanya Halo Mbak Dian. Ya, Gitu. akhirnya ketemu jodoh di kampus. Finally. Iya, iya. Tapi katanya ada Ya, cerita unik juga tuh. Ada yang kenapa? nggak semuanya tahu kalau kalian berdua tuh apa ya bahasa zaman dulu jadian kali ya. Oh, ya dulu memang kita nggak mau, ya biasa-biasa aja lah. Nanti baru setahun kemudian baru kita ini semua pada baru, udah setahun. Ya emang kenapa, emang kurang, emang harus ngasih tahu enggak gitu kan. Nah, Ya gitulah Ciko gitu. ini juga
apa ya, akhirnya gue tuh ketemu sahabat satu lagi namanya Adi, dan pas Seangkatan ketemu juga. Adi di satu yayasan di Lebak Bulus Mitra Netra, di mana untuk tunanetra, dan ketemu akhirnya dia nanya, dia bilang BK Atma Jaya, salah satunya nama yang terlintas di otak gue cuma lu gitu. Jadi gue tanya, lu kenal Ciko? Tahu, kenal banget. Reaksi gue menghela nafas. Kecil ya. Udah gak jauh-jauh amat. Iya, benar. Ya lu nelfon Cuman gue tiba-tiba si Adi. Nih, siapa dia ngajak ngomong? Lah, lu. Aduh. Ya, kalau diceritain cerita masa ke zaman kita kuliah, terlalu lama, terlalu banyak yang kita akan ungkap gitu. Boleh gue skip ya, gue pengen skip dan masuk ke Lah. bidang kerja lu saat ini. Jadi sahabat-sahabat, oke, Ciko ini apa bidangnya, bro? Guru, pendamping, trainer? Untuk saat ini gue adalah pelatih renang untuk anak berkebutuhan khusus. Khususnya? Gitu. Khususnya ya hampir semua, dari yang autistik, Down syndrome, terus juga CP, cerebral palsy, ya kasus brain damage, tapi dan yang lain-lain, kasus learning difficulties, terus juga apa lagi ya, tremor, ya sekarang pun juga gue juga lagi coba untuk pegang senior lansia. Tapi perlu diingat, gue bukan terapis. Gitu. Jadi kalau gue lebih membatasi diri, gue hanya bantu. Gue lebih biasanya kalau orang tua murid atau sebelum mulai gue bilang, ya gue posisi gue adalah gue mau ngebantuin. Jadi gue bilang, daripada gue bilang gue ngajar begini-begini, jangan sampai ekspektasinya terlalu tinggi gitu loh. Karena dalam teori gue dalam teori ngajar special needs ini, teori baik ini, pendamping guru atau apa itu memang tugasnya hanya membantu gitu. Ya walaupun orang umumnya akan melihat, oh Ciko adalah guru renang special needs, ya begitu. Cuman dalam pas penjelasan di awal, gue akan bilang, tugas saya adalah utamanya hanya membantu, memfasilitasi, memberi peluang, memberi kesempatan untuk belajar. Nah, gitu. Belajar apa? Ya belajar renang. Ya intinya bagaimana, ya berarti kan kalau renang dari kalau nggak bisa berenang, target utamanya adalah bisa berenang. Udah. Itu aja udah bonyok gitu loh. Berarti yang lu latih sebenarnya motorik ya, bro? Yes, memang orang lihatnya cuman gross motor ya. Ini cuman kan banyak sekali di situ aspek yang baik. Misalnya komunikasi, ya gimana? Kan harus memberi instruksi. Sosial emosi, ya dia juga harus tahu bagaimana karakter gue seperti apa. Ya apalagi ini kan dalam ngajar begini kan kontak fisik itu kan sering banget gitu. Dan dari kontak fisik bisa dikembangin ke gesture. Kalau gue megang agak begini, oh Pak Ciko tuh kayaknya enggak ini. Kalau suara gue agak naik, maksudnya apa? Suara gue agak biasa, flat, gimana? Muka gue gimana? Itu baru bahasa. Ya belum yang lain. Kalau gross motor juga, ya itu juga dilihat dari kemampuan
kliennya maunya Jadi gimana. intinya butuh kerjasama juga dari orang tua si anak berkebutuhan khusus ini dengan lu sebagai apa namanya yang mendampingi si anak ini. Kalau gue sih kerjasama sih begini, kalau mau gampang, lu bapak ibu tolong videoin waktu saya yang lagi ngajar, biar Hmm. nanti waktu lagi liburan sama bapak sama ibu bisa dilakukan hal yang sama. Oh, Kalau oke. kita intinya gitu, kalau kita ngerap apa gini anak buat misalnya kayak kasusnya ASD ya, Autistic Hmm. Spectrum Disorder. Kalau lu membuat satu metode, metode A, kemudian di rumah metode B yang nggak bakalan ketemu, yang korban kan anaknya. Betul. Jadi nggak ngeh nih gue mau yang ikut yang mana nih, gitu loh. Makanya biasanya di tempat terapi itu selalu ada PR di rumah tuh tugasnya tuh dia gini gini gini. Caranya gimana? Ya apa? Gue bilang bagi gue ya videoin aja, bukannya gue banci tampil ya. Hmm. Videoin waktu saya ngajarnya gitu, jangan sayanya. Gitu. Waktu saya ngajar bagaimana cara ngomongnya, cara ininya, gitu. Biar nanti di rumah atau misalnya lagi liburan atau apa sama bapak ibu bisa dilakukan gitu. Jadi ya Tapi lebih kenapa lebih lu ke pilih ini? dulu waktu gue sempat di Sukabumi Hmm. eh, bantu temen juga kelola klinik tumbuh kembang. Habis itu sakit, gue ketemu teman gue lah, teman gue yang Hmm. si Rido ini dia dulu temen sekantor juga di tempat gue ngajar yang paling pertama lah, sekolah khusus di BSD tuh. Namanya Babita, sekarang namanya Mutiara Hati. Itu punya dokter Ika, Hmm. psikolog ya. Psikiatri, sorry, psikiatri. Uh, Dia nanya gitu loh, lu bisa berenang nggak? Bisa. Lu mau pegang nggak? Soalnya gue tahu nya teman gue nih si Rido ini juga udah pegang murid renang juga. Hmm. Ya terus gimana? Ya lu mau nggak? Ya emang kenapa lu kan? Ya kan lu udah biasa pegang special needs. Oke, terus ya udah deh, nih lu baca dulu deh cara pendekatannya kayak gimana. Ya maksudnya biasanya kan kita juga harus ada apa ya dasar teori lah. Hmm. Nah, basicnya apa? Nih gue bilang mana? Gue guide-nya apa nih? Ada dikasih. Yang umum aja itu malah lebih how to teach your baby to swim malahan. Tapi kalau diambil garis besarnya, ya semua orang pada pada awalnya akan begini tahapannya. Hmm. Apalagi special needs, walaupun umurnya berapa, kadang-kadang kan untuk special needs kan yang menjadi kendala adalah usia pertumbuhan sama perkembangan kan tidak sejalan Hmm. gitu. Ada yang udah gede banget, cuman kemampuannya bisa sama kayak anak SD kelas 2. Ya, berarti kan kalau gue pendekatannya baik, lebih bawah lagi dong, di Ya. bawahnya lagi dong. Nah, pendekatan itu yang akhirnya eh, sebagai dasar aja. Nah, dari situ kan tinggal bagaimana kita ngembanginnya dan memang itu butuh eh, kreativitas, butuh pengalaman, ya Hmm. butuh pengamatan, banyak banyak faktor juga sih untuk ini nggak suka begini, karena begini. Kadang ada yang cepat belajarnya bisa bubbling dulu. Kalau orang lihat umumnya akan ya sama tahapan kayak orang tahapan belajar renang umumnya. Hmm. Cuman gimana ya? Kalau kalau biasanya guru renang umum biasanya kan kalau nanya gue gimana sih cara ngajarnya? Gini deh, lu bikin gelas dengan Hmm. cetakan Hmm. keramik nih, ada Hmm. cetakannya kan moldnya. Ya. Lu masukin tanah liatnya, itu taruh cetakan, lu buka, jadi dong gelas Hmm. cangkirnya. Kalau gue bikinnya handmade. Gue puter-puter dulu, gue press dulu pelan-pelan, dinaikin dulu, ditambahin lagi kalau kurang.
Ditambahin lagi, ntar kalau udah mulai berbentuk cangkir, baru gue masukin bentuk itunya, telinganya, buat pegangannya. Dan bentuk gelas cangkirnya nggak serupa gitu loh. Tiap bentuk cangkir beda-beda. Tapi fungsinya sama, cangkir kan. Ya gitu, jadinya gue kalau bikin analoginya sih gitu. Kalau ke orang umum. Berapa lama? Iya tergantung. Ya semua akan dilihat, kalau emang anaknya belajar cepat, ya cepat. Kalau enggak, ya disitulah mungkin akan lihat ke review ke kita. Biasanya gue akan gitu, apa nggak bisa begini, atau memang lihat dari kemampuan anaknya. Tapi ya, dan itu harus dibilang ke orang tua murid atau pendampingnya di awal pertemuan. Jadi Jadi semuanya start di awal ya, Cik? harus gue ngebuka semua gitu loh. Nanti akan ada nangis, nanti akan ada, nggak apa-apa nih gue ngomong vulgar aja ya. Yes. Nanti ada yang berak di air, ada yang kencing, ada yang pup di pinggir kolam. Tapi nggak apa-apa, bagi saya itu proses belajarnya. Jangan dilihat jorok gini langsung tarik. Begitu kalau begitu dia bikin ulat, ya kita bilangnya ulah ya. Dia bikin kayak gitu terus kemudian ditarik, ya dia belajar apa? Karena buat teman-teman yang atau sahabat-sahabat gue yang tadi semua yang tadi sebutin tadi ya, itu memang sulit untuk mengontrol itu kan. Iya, perilaku. Sulit. Apalagi perilaku. Bahkan sahabat-sahabat daksa aja, apalagi daksanya yang kaki ya, kehilangan kaki dari pinggang ke bawah, itu susah loh untuk menahan kencing. Iya, ini gue dalam konteks special needs ya. Iya, special needs. Iya. Ya, maksudnya kalau yang udah di dalam tunadaksa, maksudnya kan mereka dalam kesadaran tahu gitu loh. Cuman kalau yang ini kan kendalanya mereka kalau yang buat kayak kasus autistik kayak gitu kan, atau Down syndrome dan sebagainya, itu kadang-kadang itu mereka manipulatif. Betul. Dan gue nggak bisa menyamaratakan, nah gini pasti benar, nggak tahu juga. Mungkin mereka juga traumatik sama kondisi air. Tapi ya intinya tetap bawa gitu loh. Kalaupun laki-laki, bagi gue ya, gue akan temenin lu cebok gitu loh. Gue cebokin lu gitu loh. Ya pokoknya lu 1 jam sama gue, lu 1 jam sama gue. Gitu. Kamu sama Pak Jadi Ciko. 1 jam itu sama lu gitu aja ya? Iya. Kamu pup. Ayo sini pup. Pak Ciko temenin. Gitu. Begitu udah keluar, ya udah. Kamu masuk kolam lagi. Keren. Cuman kalau nilai apa? Di flashback Ciko, pertama kali gue ketemu Ciko, nggak mungkin kayak gini. Kalau gue sih emang agak cuek sih kalau masalah kayak gitu sih. Maksudnya orang mau jackpot mau apa, gue sih hajar aja. Cuman tadi temen lu tadi yang nawarin siapa? Sorry namanya Rido tadi. Dia kan cuma nanyanya lu bisa berenang nggak gitu kan? Dia lupa, lu bisa bawa motor kagak? Ya waktu itu kan gue udah bawa motor yang gue suka bumi. Tapi ya keren. Gitu. Gue pribadi kenapa gue ngundang lu karena ya istilahnya tantangan mengajarkan anak special need itu kan nggak mudah ya. Tantangannya banyak. Tadi lu bilang tiba-tiba mereka ya habis segala macam gitu. Cuman maksud belum tantrum. Iya, banyak sih. Cuman kalau lu mau belajar, intinya sih gitu doang. Intinya kamu mau belajar, jalan deh gitu loh. Karena gini, termasuk ya gue punya sepupu kan, sepupu gue sempat lu pegang gitu. Berapa tahun lalu kan sempat lu pegang. Itu pun gue pribadi baru tahu pas ketemu di satu acara. Ya ditanya sih sama ibunya gitu. Kenal nggak? Kenal gimana? Menurut saya dia waktu itu ya jawaban gue. Menurut saya itu dia salah satu yang punya passion dan dia
menyukai bidang ini. Dan apa istilahnya, kalau udah 100%, 100% itu lu dari zaman dulu, entah sekarang ataupun zaman zaman kita masih di ekonomi dulu, kalau udah 100%, 100%, termasuk waktu itu pas getol-getolnya nge-gym kan, lu sampai lupa waktu kan. Iya. Anjing, inget lagi lu. Anjir, parah. Mau ngapain kamu? Ujian, Pak. Nggak bisa, keluar. Iya juga ya. Lu juga baru nggak ya? Iya juga ya. Lu tuh gitu, lu tuh kalau udah total lu pengen pengen sampai yang apa ya, bukan bukan menjadi, bukan untuk menjadi yang menonjol-nonjol banget, Terbaik. tapi Enggak. totally Ah, gitu, totally. Dan iya, ya tadi iya. gue bilang. Iya juga ya. Gue baru nggak lo. Iya. Ya, ya istilahnya apa ya bro, emang emang betul demikian bahwa kalau kita melakukan sesuatu ya emang harus sampai habis gitu ya, istilahnya sampai benar-benar kita tuntasin gitu. Iya kan? Iya. Tapi pernah nggak Keterlaluan ada kali gue. ada yang lu pegang terus berhenti tengah jalan, atau orang tuanya malah nggak bener, nggak puas gitu? Ada. Nggak apa-apa. Kalau awal-awal memang jadinya kan minder ya. Ini gue Hmm. salah apa? Gini. Cuman ya seiring waktu ternyata tuh emang ada pattern-nya gitu loh. Hmm. Dan bagi bukan ya, selain pattern-nya, maksudnya ngelihatnya gimana ya? Iya, ada ya mungkin ada ekspektasi tinggi, ada ekspektasi lain, atau mungkin ada ini lain, ada penawaran lain dari pihak lain. Ya nggak Hmm. apa-apa. Setidaknya Ya, dari persaingan ya bro. awal gue udah kasih tahu. Nah, gue melihat orang lain yang pekerjaan yang serupa dengan gue bukan saingan. Hmm. Gue menempatkan diri gue sebagai variasi lain. Oke. Gitu. Jadi apa ya? Ya, ya makanan, masa lu maunya KFC terus, atau masa lu maunya gudeg terus? Kan ada Hmm. variasi lain. Nggak mungkin lu ya gue nggak tahu kalau kecuali emang lu strict diet. Kalau lo mah gue nggak percaya lu diet. Gitu. Maksudnya ya gue adalah variasi. Hmm. Oh, ini ya mungkin kebetulan unik aja orang lihatnya. Oh, begini ya. Iya, iya. Mungkin orang lihat, oh, emang gitu-gitu doang. Ya udah, pegang aja. Kalau gue sih gitu aja. Kalau udah gak mulai gampangin, ya udah, bapak ibu pegang aja. Gitu. Karena gue dari awal sudah menceritakan semua, Ki. Gitu. Ini Hmm. term condition-nya akan seperti ini. Dari gue ke klien, dan maksudnya ekspektasinya apa gitu loh. Karena gue nggak mau gue sebagai kayak tukang jual obat gitu loh, ngomong manis. Enggak, jangan ngomong target. Saya cuma bisa nentuin target umum, nggak bisa berenang. Target umumnya berarti bisa berenang. Iya. Udah, itu aja, babak itu ya capek gitu loh. Kalau ntar bisa berenang gaya 400, aduh, mau darah gue gitu. Karena ya berenang itu kan intinya ya maunya kemana. Yang Hmm. paling awal kan survival Hmm. gitu. Kedua ya memang buat leisure, buat sport, bisa buat prestasi. Ya, kemarin juga sebelum pandemi sempat berapa kali gue bawa murid gue ikut lomba renang. Hmm. Dan itu pun gue juga bilang ke orang tuanya, tiap orang tua, saya di sini berusaha untuk mereka dapat merasakan iklim kompetisi itu seperti apa. Emang mirip banget, Ki. Udah waktu pertama kali gue masuk bawa murid dua murid gue tuh untuk lomba renang aja, tuh beberapa pelatih ya kayak Hmm. ngeliatin gitu loh. Terus nanya, "Ini latihannya gimana, coach? Ini berapa berapa atlet, coach?" "Hah, atlet? Mah murid."
Udah kayak begitu gitu nanyanya. Hah? Ngomong ke gue kacu-kacu, coach apaan? Kok gue sih Pak Mai? Pak Ciko, udah begitu aja. Oh begini maksudnya gitu loh. Ya, ya mungkin ya syukur-syukur puji Tuhan dua murid gue itu memang dapat emas. Ya udah bagi gue bisa ngikut kompetisi aja itu udah bagus, bisa finish aja dan tidak didis aja itu sudah bagus gitu loh. Medali itu bonus. Udah itu aja. Iya, setuju. Kalau di gue itu sahabat-sahabat Grahita itu kan dia punya tadi kan dia punya dunia yang kita nggak pernah tahu kapan itu muncul gitu ya. Pernah dalam waktu misa kalau nggak salah bagi misa anteng tiba-tiba lagi keluar ekotnya kelar ditarik keluar jadi mau nggak mau karena kalau nggak ngaco gitu. Dia kebetulan dia pinter nyanyi gitu, jago nyanyi soalnya bagus, tapi emang kalau lagi pastor lagi khotbah dia nyanyi sepanjang khotbah kan nggak lucu ya. Oh, oke. Ada yang gitu, Oh gitu. jadi Kalau Grahita pendampingnya ngajak keluar gitu. Ya nggak semua teman Anda ketika itu lagi ini emang kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Kalau di gua iya pribadi sih. di dunia tunanetra itu kalau sudah tunanetra dewasa yang agak-agak rumit untuk dikenalkan dengan semua fitur yang ada. Program pembaca layar itu kan butuh waktu untuk membiasakan diri mendengar dan mengerjakannya. Bingung ya. Itu kasihan apalagi mereka yang sudah pernah melihat keindahan dunia ya. Cewek cantik, cewek semok gitu kan ya. Tiba-tiba hilang. Pusing lu, stres. Aduh, ada lemes gue ngebayangin Jadi gitu aja tuh udah aduh. ya termasuk gua pribadi kan lu tahu ya istilahnya gua saat kondisi Iya, gua iya, juga. iya. Ini Iya gua dari tadi sih. gua ngeliat lu bro. Tahu. Kemarin kan gue udah bilang, udah ini. Gue Yes, tuh jadi kemarin juga ngobrol sama Dian juga, aduh, udah makin turun ya. Si Adi juga kan? iya. Jadi ya sahabat-sahabat tuh ini udah mulai pada turun semua penglihatannya. Cuman ya kami berusaha dengan apa ya? Yang penting berkarya aja lah gitu kan. Itu bisa nafas. Bagi gue sekarang ya, bisa nafas aja udah syukur deh. Bisa kerja aja apalagi gitu loh. Yes. Udah gitu. Gue nggak, udah deh. Aku jabanin aku. Kemarin aja minggu lalu tuh jam 1 sampai jam 6 gue di kolam. Besoknya kerokan. Sakti. Kalau dulu-dulu sebelum pandemi mah kuat itu. Ini badan kaget kan. Kerokan gue. Karena Parah kan banget itu. stopnya lama ya bro. Iya, 2 tahun. Ya, 4 bulan lah pertama kali. Itu pun habis 4 bulan murid satu. Dari yang jamnya tuh bener-bener penuh. Itu gue juga kaget Ki gitu loh. Shit, kok jadi penuh begini jamnya gitu loh. Sampai nanya, ada nggak? Untung ada. Gue punya, akhirnya gue dapet rekan guru renang spesialis juga, dan dia ngajar di sekolah khusus juga, namanya Yanda. Wah, untung banget dah tuh. Jadi saat ini relasi lu banyakkan kolam renang ya? Lebih banyak di kolam renang. Tapi bermacam-macam background. Gue sukanya gitu kalau kolam renang. Ya kayak gym lah, itu kan kayak melting pot kan. Berbagai background, apa gini, ngobrol, apa. Sampai sama Mbak Elsa Nasution pun juga. Iya. Sering tukar pikiran, maksudnya sering ngobrol, gimana sih? Aduh, saya kalau anak spesialis mendingan sama Pak Ciko aja deh, saya refer. Kasih nomor Pak. Tapi jadi minimal saat ini posisi lu udah ya masuk di lingkarannya Elsa Nasution udah
Achievement sih bro, keren. Iya, nggak tahu dah. Kalau gua ya udah yang itu aja Ki, yang penting gua bisa kerja aja, Ki. Bisa berkarya Ya, aja deh. tapi inilah Ma, sahabat Oki, Ciko ini nggak pernah mau apa ya? Gue bilang dia tuh nggak pernah mau ngoyo. Lu tuh santai. Apapun yang depan lu kerjain. Dah hasilnya gimana? Dah yang penting gue udah hmm, berusaha semaksimal mungkin. Terus tadi gue bilang soal ada di lingkarannya Mbak Elsa Nasution, lu bilang ah, udahlah depan yang ada aja gitu. Lu tuh terlalu humble. I respect with I respect that. Istilahnya apa ya? Ini kalau candaan kita zaman dulu, ini nih Ciko muka preman hati Rinto. kampret. Jadi sekarang apa lagi? Maksud gua ada nggak bisnis tambahan? Ada, sekarang ngapain ya? Sekarang sih ke situ ya, sekarang juga pengen kembangin lagi nih klub. Maksudnya waktu itu sebelum pandemi Hmm? kan ini ada sekitar 8 murid yang mau masuk ke dalam lomba renang. Nama klubnya apa, Pak? Nama klub. Gue bingung dah tuh. Hmm. Soalnya ada klub yang ada yang murid gue pribadi, ada yang dari tempat terapi gitu loh. Apa nih namanya? Bingung gue cari nama. Apa? Kalau kebanyakan tuh kalau klub-klub renang itu biasanya kan nama binatang, air. Iya. Itu misalnya kayak Parisakti, itu klub renangnya keluarga Nasution. Hmm. Hmm. Terus ada yang ya mungkin ada yang juga ada yang milenial ya, terus ada yang gue lupa deh namanya. Gue bingung. Masuk gue berang-berang kayak gak enak gitu kan. Apa ya? Yang universal dan ini. Gue sebab itu sempat namanya Plung. Wah, mau Plung jadi kayak tokai. Udahlah biur aja kan kadang gitu. Udah biur belum? Udah ayo lompat. Terus biur. Biur. Berarti namanya biur aja gitu. Udah biur. Biur. Lucu juga gue ngebayangin ada orang kasih pengumuman misalnya Kristo dari klub renang biur. Gimana gitu. Kayaknya enak ngomongnya biur. Ya udah. Jadi gue bikin kayak gitu. Udah klub apa dan gue nggak mau bikin klub namanya. Gue bilang komunitas. Hmm. Komunitas renang. Komunitas renang special needs namanya biur. Kalau gue bilang klub, takutnya orang ekspektasinya ada ART segala macam, ada ketua, ada sekretaris. Dan gue nggak mau gitu loh, jangan ribet. Udah kayak gitu-gitu nggak terlalu interest gue. Udah mendingan kalau ada event tawarin yang mau, ayo. Ya nanti ada Hmm. latihan barengnya juga. Ada kok gue taruh di IG juga sih. Iya iya nanti 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 No. gue minta ya, gue taruh di deskripsi gue Boleh. Cuman ya sosial media lu. gue jarang ngupdate. Ini bener-bener yang waktu kemarin doang, cuman berapa doang posting doang sih. Gue jarang update soalnya. Ya gitu sih dibuat dia kalau di ruang special needs sih yang perlu yang bisa gue share sih kayak gitu sih Ki. Jadi ya gue sih yang penting nomor satu gue kasih tahu dulu term conditionnya. Nih kalau tertarik ayo kita jalan. Kalau enggak ya jangan. Saya bukan tukang sulap gitu. Saya bukan tukang Iya iya. obat Mhm. gitu. Justru bukan bukan berarti nggak pengen punya beban, tapi lebih enak kalau semua sama-sama tahu, sama-sama enak. Ayo kita bagi-bagi nih, gitu. Ibu bagian Mm-mm. apa, saya bagian apa. Mm-mm. Ya kalau memang sulit ya nggak apa-apa gitu. Sulitnya di mana? Mungkin ada yang bilang kok fee-nya mahal. Ya saya di luar gedung, saya di outdoor, lingkungannya bukan lingkungan yang
hostile buat, bukan kayak di kantoran, saya di air, medianya udah berbeda. Ya, begitulah. Jadi ya, kalaupun juga, nah ini juga nih, kadang gue cuma bisa bilang ya gue subsidi silang aja lah. Gitu. Ada kok yang, tapi memang harus jujur ya, gitu, dengan kondisinya, kondisi keuangan. Gitu. Gue nggak suka sih ngomong cerita begini ya. Gue pernah kok dibayar pakai nasi rames. Ya nggak apa-apa. Cuman kalau soalnya gini, kalau gue bilang gratis, apa ya? Gue jadi nggak membuat mereka yang dibantu jadi kayak nggak enak banget gitu loh. Ya kamu bisa, ya Bapak Ibu apa? Mau gorengan Mas? Ya udah sini. Ya gitu aja gitu. Asal memang emang kondisinya gitu loh. Iya. Gue paham. Jadi jangan sampai lu dibayar cuma sama nasi rames, tapi gitu keluar dia naik baby Benz gitu ya. Aduh, baby Benz, jemput Alphard gitu kan. Nah, itu yang bagi gue, wah lu parah lu. Ya, gue sih begitu aja. Gitu. Iya, mau bagaimanapun, ini kan kerjaan gitu. Ini yang saya tahu ya saya sharing. Gue lebih cenderung ngomongnya ya sharing aja apa yang gue tahu. Iya. Gitu. Jadi tantangannya banyak, tantangannya luar biasa. Tapi ketika tadi sempat ada yang mendapatkan medali, bukan medalinya yang jadi poin utama, tapi proses untuk mendapatkan itu yang luar biasa. Iya, Dan apa bener. namanya? Nggak bisa dibayar hanya dengan medali itu, gitu. Iya, itu apa ya? Wah, ini banget dah. Ya gue sih seneng sih dikasih amplop juga. Nggak, masih gini loh, Cik. Masih gini loh. Maksud gue tuh, kan banyak ya saat ini orang-orang Apaan? tua yang nggak mau ikutin proses gitu loh. Iya, memang. Maunya tuh hasil. Jadi lu proses lu abein, tapi lu pengen hasilnya bener. Itu Iya tadi kan? lu bukan tukang sulap, lu bukan magician yang bisa mengubah semuanya, enggak gitu. Ya kan Proses, instan. Kan iya. orang kan selalu pengennya instan. Iya. Terus kalau ngeliat kayak proses gue tuh kayaknya, wah lama banget. Ya, ya nggak. Kalau lama banget, ya memang lama. Cuma kan jadi gitu loh. Walaupun ya kalau mau yang cepet, ya jangan sama gua. Gitu aja. Kalau jokes gue sama teman-teman gue di Netra gitu, lama banget sih speed lu. Ya elah, lama juga nggak apa-apa, yang penting nyampe daripada cepet gue nabrak. Iya. Pada ngaco. Udah gitu aja dulu. Atau yang bisa Terus disini, kenapa lama? kenapa? Ya kan gue buta. Kalau gue nggak buta, mah gue nggak butuh di sini. Nah, ini aja. Sorry ya, itu mungkin gue akan kena di YouTube nggak apa-apa. Tapi maksud gue itu jokes yang ujungnya sebetulnya menguatkan sesama Iya. komunitas gitu loh. Gimana Jadi, sih Ki? Sorry nih nanya nih, gimana sih apa-apa? waktu lu masuk ke join lah ke Mitra Netra? Apa sih yang lu lu rasain sih? Itu dimulai 2010. Jadi bukan 2010 sih, 2009 tepatnya. Gue 2008, 2009 itu gue masih kerja. Masih megang klinik di Cikarang sana. Gue ngerasa bahwa gue mulai agak lambat untuk membuat atau mereview sebuah dokumen. Terus harus pakai mata ya. Dulu kan gue belum tahu ada apapun gitu. Jadi harus pakai mata. Agak lama tuh gue mereviewnya. Akhirnya gue resign. 2010 gue demam.
demam tinggi, semua hal yang gue lihat warna, khususnya cahaya, itu jadi warna biru. Gue ngeblank, nggak bisa lihat, bukan nggak bisa lihat, tapi untuk lihat itu sangat kecil. Handphone gue waktu itu Nokia, dan itu bisa bertahan seminggu nggak gue cas. Emang nggak gue pakai karena gue nggak tahu apa yang muncul di layar gitu. Akhirnya masuk Mitra. Awalnya nggak Mitra, bro. Awalnya tuh di Katedral Jakarta. Awal di sana diarahinya mau jadi apa isinya pemijat atau masir. Gue bukan passion gue di situ. Waktu itu belum tahu apakah benar passion gue itu atau bukan, tapi penolakan diri ada untuk menjadi seorang pemijat. Bukan masalah profesinya ya, cuman iya tahu. Apa namanya? Apakah gue benar bisa apa enggak? Akhirnya dikasih tahu ada Mitra Netra, lebih ke teknologi. Gue cabut ke Mitra Netra karena gue harus apa ya, minimal gue tahu apa sih harus gue lakuin ke depan gitu. Waktu itu ya 10 tahun yang lalu. Maksudnya gimana caranya biar gue tetap bisa bisa membuat sesuatu, tapi mata gue nggak terlalu terbeban untuk melihat apapun. Akhirnya ternyata diajarinlah semua tentang program pembaca layar ini. Ya ternyata berguna sampai sekarang. Gitu. Di semua aspek berguna untuk ya walaupun tidak akan sebaik dengan mata ya, karena proses editing itu nggak mungkin bisa gue lakuin dengan baik gitu. Karena kan kita nggak apa ya, pembaca layarnya belum bisa sampai benar-benar yang editing sempurna banget, enggak. Jadi kalau editing standar kayak mengganti huruf, pembesaran huruf, jenis huruf, atau ada yang salah atau apa, itu bisa. Tapi kalau udah yang bicaranya kompleks, gue nyerahin ke orang lain untuk editing. Gitu. Gitu. Jadi selama tahun mulai menurun dan ya udah nikmatin aja. Yang penting kan proses gue udah gue laluin. Ya cuman ada satu yang gue nggak bisa tolak sampai hari ini, yaitu harapan orang tua untuk yang masih mempunyai harapan atau masih memiliki sebuah harapan untuk anaknya tetap bisa sembuh. Sekuat apapun kita, sehebat apapun anak, kalau orang tua masih punya harapan sekecil apapun itu harapannya atau sebesar apapun harapannya, gue sih hanya berharap buat semua sahabat-sahabat Oki, entah yang disabilitas maupun yang non disabilitas, jangan pernah nolak harapan itu. Ya bahagia orang tua itu kan sederhana ya bro. Sederhana banget. Kita nggak pernah tahu orang tua kita bahagia full atau tidak, nggak pernah tahu. Tapi kita bisa ngerasain orang tua kita senang dengan apa yang kita lakukan. Jadi hal kecil. istilahnya apapun yang kemarin gue lakuin sampai besok Senin gue kontrol lagi ke Bandung itu bukan semata-mata untuk apa ya gue pribadi, tapi 50% kepada kebahagiaan orang tua gue di situ. Karena harapan itu mereka masih punya untuk gue bisa sembuh, bisa minimal bisa untuk lebih baik lah. Tentunya murid-murid dulu juga orang tuanya punya harapan besar untuk mereka anak-anaknya lebih baik. Itu juga sih, gue juga bilang ke orang tua juga di awal. Ya saya bukannya so agamis, tapi Bapak Ibu doain ya. Dah itu aja. Doain biar prosesnya juga bisa jalan lancar, biar bisa cepat belajar,
Soalnya gue inget tuh waktu itu Pak Yuda di RSPI yang terapis di sana. Dia bilang, dia bilang ingetin ke orang tua murid kamu mungkin untuk doain untuk anaknya dalam proses belajar. Itu penting banget. Ngaruh kok. Akhirnya ya gitulah. Gue juga jadi kayak ini gue juga sih. Gue juga sebelum mulai juga berdoa dulu gue juga tuh. Kadang-kadang ya walaupun kadang capek ya, cuman ya udahlah, ayo jalan deh. Memang ya kadang hari tertentu oke, kadang enggak, bukan karena doanya ya, memang karena kondisinya. Dan kadang-kadang dari orang tua murid tuh bisa saling sharing gitu gue. Ada tuh yang waktu itu gue pegang anak ekspat Jerman, India, bapaknya Jerman, ibunya orang India. Dia bilang ya bukan karena anaknya nggak mau, kadang-kadang bukan karena anaknya nggak mau, cuma karena mungkin anaknya belum siap. Wah, boleh juga nih punya perspektif kayak gini gitu loh. Jadi ya itu pun ya kadang gue sharing juga ke orang tua yang lain. Ya memang belum saatnya. Tapi ya ada yang juga memang dengan kondisinya ya. Kalau bukan itu ya berarti harus cari alternatif lain. Kayak gitu sih. Kalau selama ini ya gue ngajar buat ABK ya. Kita bilangnya kan anak kebutuhan khusus. Cuman kadang-kadang gue bilangnya individu aja ya, yang buat yang special needs. Kayak gitu sih. Karena yang mau keluar dengan sendirinya atau yang istilahnya dibandingkan dengan yang ada setengah paksaan dari orang tua untuk keluar, itu kebanyakan yang setengah paksaan tadi. Dan ketika setengah paksaannya dilakukan orang tua untuk anaknya keluar dari rumah untuk istilahnya bergaul atau masuk ke komunitas atau kayak lu masuk dia belajar untuk mengaktifkan kembali seluruhnya gitu ya, itu perlawanannya lebih kuat yang setengah paksaan tadi. Iya, mau tidak mau. Ya, soalnya kan kadang, nah itu juga kadang orang bilang, wah lu nggak mau ngobrol sama orang, wah lu autis lu. Itu mah ansos. Antisosial. Goblok banget. Sumpah lu. Kalau maksudnya sederhana aja lah, autistik itu dia nggak ketidakmampuan untuk bersosialisasi. Betul. Gitu. Terus kalau nggak ngomong sama orang, autis. Duh goblok banget. Gue goblok banget sih ini orang. Nggak Aduh. ngerti informasi yang diterima kan Iya, general. kadang-kadang itu tuh yang main langsung ngejudge tuh, aduh, lu tahu sendiri nggak kata dasarnya tuh apa gitu, lu, aduh, bener-bener, sumpah, goblok banget, gue kadang kesel gue kalau kayak gitu, bener gitu. Tapi kalau Iya. ngobrol sama itu 2 jam nggak cukup sebetulnya. Karena ini masih bahasnya ke seputar kerjaan ya, belum seputar pribadi, terus seputar pengalaman-pengalaman kita gitu, sama di Atmas seperti apa gitu. Belum loh, masih kalau itu dibuka kayaknya gimana ya? Naik bus 2.000 ya. Yap. naik bus AC 2.000. Aduh. Ada satu sahabat kita yang sering yang pernah kita pulang bareng bertiga yang sudah kembali ke Allah Bapa. Vero ya. Vero. Iya, Vero. Kita naik P21 ya. Waktu itu datang gitu. Pas nikah? Enggak, waktu... Oh, pas dia. Enggak, gua nggak datang. Kalau pas itu kondisi gua masih menutup diri. Oh, oke. Bukan menutup diri sih sebetulnya.
lebih berpikirnya kalau gua keluar dan gua ke tempat teman-teman gua ke tempat rame, gua akan ngerepotin orang. Jadi seminim mungkin gue berusaha untuk nggak keluar. Kalau nggak benar-benar butuh banget. Karena apa ya bro, istilahnya gue nggak bisa maksa orang untuk nuntun gue kan, gitu. Iya. Gitu. Jadi pas itu banyak hal sih, bukan cuman pas almarhum itu, tapi banyak hal yang gue lewatin gitu, termasuk nikahnya lu gue lewatin gitu kan. Nikahnya Glenn gue lewatin. Banyak lah, banyak momen yang gua skip karena otak gua berpikirnya ya nggak semua orang akan bisa menerima posisi ini gitu. Jadi apa ya, masih dulu sih masih ada rasa gua gimana ya gitu. Cuman kalau sekarang ya udahlah, terima aja, toh sekarang udah banyak tempat yang bisa terima dengan apa tunanetra bisa masuk mall segala macam, udah bisa, jadi fun aja gitu. Emang harus kasih tahu gitu kalau lu ke mall, ke security-nya? Minimal gue buat tongkat. Oh ya, buat ini ya. Identitas kita kan tongkat. Lu pakai kacamata hitam nggak? Enggak. Kacamata ini gue pakai sekarang. Maksudnya kan image tunanetra kan tongkat yang merah putih itu belang-belang sama kacamata hitam. Ya itu ini apa template. Template begitu. Ya. Gue seneng sih. Kenapa bro? Kenapa? Senang kenapa bro? Gue seneng karena apa ya, istilahnya pekerjaan lu yang luar biasa ini, ya bro, gue yakin lu ada tadi kan lu sempat cerita ada rasa sempat ada yang apa ya, down segala macam gitu, pasti ada, dan tapi lu berpikirnya ya ini yang bisa gue bagi dan ini yang bisa gue lakuin untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar lu gitu kan, dan lu tetap konsisten sampai sekarang. Udah berapa tahun ya bro? Udah lama banget ya berarti? Ya bayangin gue kuliah tingkat 2. Iya sih, itu tahun 2002 berarti? 2003. Ya gue juga ambil itu, kenapa gue juga masuk pengen kerja sih, soalnya kan gue ngukur diri gue sendiri gitu loh. Gue secara akademik untuk mendapatkan IPK 4, gue kayak enggak. Itu bukan jauh gitu loh. Bisa lulus aja udah seneng gitu loh. Berarti kan gue harus cari apa nih untuk gue bisa agak ada modal untuk ya dulu ya masih awam kan, gue harus ya kalau gue mau saingan ya dulu masih melihatnya sebagai persaingan gitu loh. Mau saingan sama yang baru-baru fresh graduate apa ya, kalau gue ntar lulus kalau ditanya udah punya pengalaman belum, udah gitu. Lebih ke situ gitu. Ya, tapi ternyata makin kenapa? Gue mau ngangkat sedikit soal istri lu tercinta. Alah. Enggak, gini. Enggak. Gue bukan pribadinya, bukan pribadi. Penerimaan ibu negara itu dengan kondisi lu yang waktu itu juga, ya kita nggak bicara background keluarga lu ya, gue nggak mau bicara itu. Bicara lu secara pribadi as a Chico, as a Ariel Timotius, gitu ya. ATM tadi, gitu kan. Nah, penerimaan Dian,
kondisi lu yang waktu itu masih belum belum seperti saat ini gitu. Sementara kan dia juga ngajar ya kalau nggak salah ya, apa udah nggak Iya, gitu. barengan. Itu Jadi pas gimana gue baru gue mulai kerja, dia juga baru mulai kerja, gitu. Jadi kita pengalaman kerja kita tuh sama lama kerjanya. Ya udah ya saling tahu kok. Ya begini. Apa ya? Saya juga bingung Ki. Gue juga bingung. Ya udah, ya jalan ya. Jalan aja udah gitu aja lah. Karena gue ingat satu momen, gue baru ingat baru nyantol nih di kepala gue. Waktu itu gue sama Glenn ke rumah lu, sama Glenn ke rumah lu yang di Ciputat. Terus lu mau ada acara nikah, ada acara pesta nikahan siapa gitu. Dan lu jemput dia tetap naik bis dengan kondisi baju rapi. Oh. Itu buat gue sih tetap apa ya? Ya itu lu gitu loh. Maksud gue, makanya tadi gue nggak mau bicara, nggak mau ngangkat background siapa lu atau background keluarga lu, bokap nyokap lu seperti apa, enggak. Ini lu dan ini yang gue dan sahabat-sahabat lu di seksi I, enggak semua sih, sebagian yang selalu sama-sama lu nongkrong di mana, Cik? BKS ya? Iya. BKS, kita makan di tenda belakang gitu ya. Yang tahu lu ya udah menghargai Ciko seperti ini, dengan yang dulu gondrong, dulu dengan sendal jepit, dengan celana robek, yang tiba-tiba jadi rapih banget, kita semua bingung, lu mau mana bro? Disuruh. Aduh. Pokoknya lu tuh, buat gue sih lu sahabat yang package-nya tuh lengkap. Lu bisa dibawa kemanapun lu oke. Ya coba untuk ini sih, apa ya, kalau gue ya dimanapun ya coba untuk diadaptasi lah gitu. Ya, gampang kok. Kalau Darwin kan adapt or die. Gitu aja. Ya coba, ya mungkin orang bilang wah kayak gue tuh sabar gini, alah semua tuh titipan gitu sih. Tiap orang udah punya titipannya masing-masing kok. Jadi ya tinggal lu maunya gimana, titipannya masih lu mau jalanin apa enggak. Ya kebetulan aja gue kerjanya kayak gini. Banyak kok kerjaan lain yang baik juga. Ya mungkin orang lihat aneh ya. Ini ngajar, kadang teriak, kadang orang bilang guru membuli murid. Kalau di bidang gue mah kebalik. Guru dibully sama murid. Digampar kadang-kadang. Dulu gue ngajar di sekolah khusus tuh di TBC Matupang. Kepala sekolah gue aja geger otak. Kenapa? Lempar bangku sama murid. Parah banget. Wah. Gue ada nih satu luka nih permanen tuh, kayak ngebeset gitu. Macam-macam dah. Tanda cinta loh kayak gitu. Ya kita bilang sih apa tuh tanda cinta. Kalau nggak gitu nggak tahu lu pangkatnya kayak gimana. Makin banyak luka makin banyak pangkat. Tapi ada ya tadi kan cerita murid-murid yang agak-agak apa ya di luar, itu bukan kemauan mereka sebetulnya, tapi Ya, itu responnya mereka ya ada nggak yang benar-benar jahil banget gitu? Ada yang orang lihat kayak anaknya tuh jalannya gong
nggak nyangka lah anaknya lemah gemulai, pelan, jalannya ngomongnya pelan. Kalau nggak perhatiin dia dorong sedikit lemari, dorong pelan, goyang-goyang lemari, lemarinya ya ambruk, gila kalau. Dan itu nimpa anak lain. Waduh, halus banget tuh. Benar, Ki. Kalau pegang tuh jalannya pelan, megangnya juga pelan gitu. Ngomong pelan, makan pelan. Bener, lemari ambruk. Udah heboh lah tuh. Gue punya sahabat cewek. Dia ternyata kan. Dia kena virus rubella dari hamster. Di bagian tangan kiri itu sensor motoriknya belum sempurna. Jadi kalau kita dia genggam pakai tangan kiri, dia nggak bisa kontrol seberapa kuat. Ya, kontrol tenaga ya. Jadi nah itu ada kegiatannya. Nah biasa itu yang pegang okupasi terapi. Karena kan kalau okupasi itu lebih ke daily things ya, kegiatan sehari-hari. Apa bilangnya? Sorry, bukan activity daily living. Ya megang cangkir, menuang, itu kan orang bilang kayak gampang ya. Nah pada kondisi tertentu itu suatu tantangan. Ada yang dulu nggak, udah Pak itu bisa dibilang tuh ceret baru matang, airnya dipegang cuek aja. Tekbal. Karena kita gitu, nggak panas. Tekbal. Banten. Gue udah bilangin debus. Kayak begitu aja. Set. Nah itu emang ada latihan sama OT, okupasi terapi, kadang-kadang sama fisio juga. Fisioterapinya. Ada kok, ada kegiatannya. Namanya sensori integrasi. Itu ada lagi mereka yang mendalami di situ dengan berbagai macam. Mungkin kalau dilihat kegiatannya kok begini ya, cuman swing. Ternyata memang kalau lihat fungsi itu saling berhubungan gitu loh, dari fungsi otak ke area sensori. Ya, gue nggak bisa ngomong lebih lanjut gitu karena yang lebih enak lebih yang bidang fisio atau OT ya, OT atau FT yang bisa ngejelasin. Gitu. Aku cuma kulit luarnya banget lah. Gitu. Tapi kalau satu-satu ada teman-teman atau sahabat-sahabat gue yang ternyata pengen belajar sama lu, mau nggak? Ya udah, coba aja. Bagi gue sih, ya makin menarik, makin unik ya. Justru di situ kita saling. Nah, itu juga biasanya poin itu juga. Saya di sini kita saling mempelajari ya. Gitu. Jadi nggak ada yang guru, nggak ada yang murid. Gitu. Saya sebelum mau ngajarin, ya saya pelajarin dulu gitu. Biarkan kliennya yang ngajarin gue. Oh, gue tuh limit gue sampai segini. Dan itu nggak cuma satu kali pertemuan doang untuk mau tahu kayak gitu. Butuh berapa kali. Baru, ternyata kamu ini sekali. Ekstrim sekali kalau nggak suka. Soalnya kalau gue langsung tes ke ekstrimnya, gue ngeri jadi fobia sama air gitu. Fobia sama air, fobia sama gue gitu. Sedangkan ntar ngajar sama gue, udah ngeliat Pak Ciko tuh gini, perawakannya udah hitam, gondrong lagi, gendut, buncit, kan, semar. Bukan gue lo ya. Iya tahu. Ini gue agak klimis aja nih sekarang. Ini berewok juga. Orang akan bingung lah. Hah? Lu ngajar renang? Ya tadi kan muka preman hati Rinto.
Iya. Oke, pertanyaan terakhir, Cik. Apaan? Mau sampai kapan? Maksudnya? Ya kan hidup kan berprogres, hidup kan apa namanya tumbuh dan berkembang. Lu mau sampai Betul. kapan? Apakah akan tetap di profesi lu sekarang sampai lu punya tempat atau wadah as a boss yang memberikan ruang kerja bagi junior-junior Ya lu itu. gitu. Ya ada planning ke situ sih. Ya pengennya sih begitu. Ya mau kalau masih bisa ngajar ya gue akan ngajar. Intinya gitu aja. Hmm, Cuman mau bagaimanapun umur nggak bisa bohong. Badan nggak bisa kayak umur 20-30 lagi gitu loh. ya. Ya masih bisa ngangkat orang. Hmm. Cuman sekarang bisa ngangkat, gue akan diem nggak laba. Udah Hmm? pinggang gue sakit. Aduh, kemarin tadi aja tuh gitu. Ini anak nggak suka kalau mau naik masih mogok. Itu gue angkat sih bisa, gue angkat dari kolam ke pinggir kolam. Ya udah, gue diem aja situ, dah gitu. Abis itu udah gue ngeringis. Aduh, pinggang gue sakit banget. Parah tuh. Ya bagaimanapun nggak bisa bohong lah gitu. Makanya gue pengen juga pengen ngembangin uh, ini gitu dengan perspektif gua yang gue dapet gitu. Hmm. Coba sharing gitu loh ya. Ya nggak. Ya kadang-kadang sama rekan kerja gue juga sharing gitu loh. Lu kayak gini lu pegangnya gimana sih? Gimana sih? Ya paling ini ada cerita aja ya. Gitu Hmm. ada murid agak susah, suka teriak-teriak. Gue bilang saya kasih sama Pak yang ini ya gitu loh. Gue Hmm. nggak bisa sebut nama ya. Ya, Jangan jangan, takut. jangan, jangan. Ya udah, pegang. Gue perhatiin aja. Orangnya tetap teriak. Terus ini guru renangnya liatin gue. Tapi gue lagi pegang murid lain Ki gitu. Ya Hmm. udah, kebetulan ini muridnya emang murid yang gue pegang lebih lebih cepat mulainya, berarti kan lebih cepat selesai. Hmm. Masih teriak-teriak juga, gue lihat perhatiin nih gurunya kok nggak bisa pegang. Ya udah, anak gue pulangin yang gue pegang, anak udah pulang, baru gue samperin nih temen gue. Kenapa? Nggak mau diem Pak. Udah, pegang aja langsung. Nggak mau diem, begituin aja. Udah. Anaknya diem. Toh respon temen gue, Pak, Om, kenapa? Pinjam mukanya Om. Anjir itu. Bangke, gue kira Pak. Pinjam muka. Ini lagi baru. Aduh. Dan emang Berarti, itu hmm. emang itu dari pengalaman emang Ki. Hmm. Gitu. Nah, gue pertama kali gue kerja mencoba Hmm. dengan metode model-model kayak gitu, emang nggak bisa. Hmm. Dan itu emang didapat dari pengalaman. Udah kalau mau pengalaman ya lu harus belajar. Yes. Kalau nggak belajar, ya lu nggak jalan. Itu aja. Ya. Itu gampang kok. Omongan ya sulit Gampang kan lu saat dilakukan. ini, posisi lu saat ini. Iya, orang lihatnya gampang kok ngomong gitu Hmm. dong. Iya. Cuman untuk mendapat kayak gitu tuh memang apa ya? Gue melihatnya sebagai suatu kan iya kok lu Pak Om lu gondrong ini ngajar renang ya. Kayak seniman. Gue bilang yang ngajar itu seni Ya, ya itu bagi itu gue penting. ya. Betul, 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 betul. Setuju. Bagi gue tuh itu adalah seni karena ya gue nyipta ya, ya berkarya kan. Hmm. Karya begini gini orang lihat kok ya kayak gini ya apa toh nanti juga baru begitu udah bisa juga ya Pak ya iya ya. Tapi ya standarnya dia ya gitu loh jangan kamu
Standar kamu ya beda. Itu. Nggak akan ada yang sama. Maksud gue, walaupun kita belajar di satu guru yang sama, outputnya Iya, akan beda. akan beda. Nggak ada yang normal. Kalian bilang, oh normal. Normal kayak apa? Sekarang saya tanya kamu. Nggak ada. Kalau dibilang umum, saya mengerti. Kalau dibilang normal, saya sewot. Beda. Gitu loh. Nggak ada yang normal. Yang umum iya. Beda. Itu Baik. beda kata. Itu. Beda arti sekali. Ya gitu Keren. aja sih, Ki. Ya gue masih belajar kok. Sama. Hidup kita kan selalu belajar, Ci. Gue masih belajar kok. Masih belajar gue juga. Gue Masih gue bego. ngajarin teman-teman gue yang tunanetra juga. Gue pernah belajar. Sebelum gue ngajarin mereka, gue nyiapin diri juga. Jadi justru kalau kita udah nggak punya yang tempat kita untuk berbagi, kita akan berhenti belajar di situ. Iya. Jadi kalau udah nggak punya murid atau nggak punya yang lu tanganin gitu, lo akan stop. Iya, waktu itu gue juga resign dari sekolah sih itu sih. Merasa stagnan aja. Gitu loh. Kalau dengan gue kerja sendiri, gue bisa, menurut gue ya, gue bisa luas gitu loh. Wow, gue bisa cari info ke siapa sini. Ayo, ya, gue sih nanya gratis. Kalau deal baru bayar. Nanya aja gratis. Kalau nggak Pas udah ya, masuk kolam renang, ayo hitung-hitungan yuk. kalau nggak tahu cari tahu gitu. Kalau nggak tahu nanya. Jangan nggak tahu, so tahu bahaya tuh. Fungsi gitu. Sharing ke guru-guru renang juga gitu. Kalau lu nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Bahaya lu, nama lu soalnya. Maksudnya kredibilitas lu soalnya Ya, itu. setuju. Dan ini di dunia gue, di dunia spesialis ini, lingkungannya itu lagi. Betul, betul, betul. Jadi lu kalau macam-macam, gitu aja, gue bukannya gue ancam ya. Nama lu tuh bisa dipantau. Oh sini ya, Betul. sini. Kenal ini nggak? Jadi ketemu kemarin juga gitu. Nyampe pasti. Nyampe, lah ketemu lu lagi, gitu lagi. Lu bayangin, gue kemana-mana ketemu wadahnya tunanetra, isinya itu tuh lagi. Ada 10 grup tunanetra, isinya itu tuh lagi. Nih, Bosen itu gitu. aja. Ya, sekarang sih ya, penting apa ya? Ya gue sih ya, udahlah bisa apa yang bisa gue kasih aja. Ya, apa yang bisa gue share ya gue share. Oke. Apa ya? Orang bilang itu juga, sorry ya, tambahan aja ya. Orang bilang, oh duitnya gede. Aduh, jangan mikir ke situ deh. Lu kerja dulu yang bener. Kalau lu kerja bener, itu ntar ada. Udah mikirin itu ntar gimana gue, aduh, udah deh. Apalagi bidang gua. Janganlah. Itu nanti kalau lu kerja bener, itu akan bener kok, akan balik. Baliknya bagus. Kalau istilah bokap gue, bro, setiap ada profesi, maka uang akan ngikut. Iya, iya. Lebih kayak gitu aja. Bagi gue ya. Kadang nanya kan, wow, naik motor. Emang gue punya motor doang. Kenapa? Gitu. Ya udah sih. Oke, bro. Seru sih, cuman kalau diterusin kayaknya 4 jam akan Jangan. kelar. Ntar komputer lu meledak. Paket lu yang jebol ntar. Iya. Udah sejam ya. Sorry ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah ya tantangannya ada, tapi tantangan itu kan bukan berarti menjadi satu penghalang. Dan yang penting adalah bagaimana mengkombinasi pengalaman dan belajar untuk menjadi suatu hal yang baik
atau menjadi satu metode yang bisa kita kembangkan. Dan tadi yang lu bilang, ngajar itu seni, nggak mungkin akan sama. Betul. Teorinya sama, hasilnya nggak akan sama. Iya. Jadi walaupun hari ini gue sama sahabat gue ini ngobrolnya nggak banyak yang bercanda, lebih ke serius sebetulnya. Lebih ke teknis dari suatu ya pengalaman sahabat gue untuk selama ini mengajarkan teman-teman gue yang special need atau kebutuhan khusus gitu. By the way, thank you Ciko. Thank you juga Ki, udah diundang. Jangan bosan ya kalau gue ajak-ajak lagi. Sukses lah acara lo, gue harus belajar banyak nih. Ya suatu saat gue punya channel sendiri. Ya pasti nanti lu pasti harus buat lah. Lu ajarin sama ya. Dian. Sama Dian kita kombinasi. Seru. Boleh. Gitu. Jadi ya jangan lihat tampilan, tapi lihatlah hati. Ciko hatinya luar biasa. Sahabat gue ini luar biasa. Jadi untuk sahabat-sahabat Oki, mudah-mudahan obrolan kita di hari ini bisa bawa suatu insight baru lah, atau suatu hal baru yang bahwa hidup itu berdampingan, dan ketika udah berdampingan kita nggak pernah tahu dengan siapa berdampingannya. Tapi yang jelas ketika kita udah punya sesuatu yang kita harus dampingi, totalitas lah yang harus dikedepankan. Ciko bertotalitas menjadi menjadi teman bagi sahabat-sahabat Oki yang berkebutuhan khusus, dan dia lakukan sampai hari ini. Walaupun mungkin kalau dia buka baju terus balik badan itu lihat punggungnya itu belang-belang nggak pernah hilang, bertambah terus tiap hari gitu ya, karena kerok aja tiap hari 8 jam 6 jam di dalam kolam renang bersama sahabat-sahabat saya yang berkebutuhan khusus. Itu nggak mudah, tapi Ciko mau melakukan itu. Sekali lagi buat sahabat Oki, mohon maaf kalau hari ini sudah sekali, jadi ya enjoy aja lah video ini, tonton aja, support kami selalu, doakan kami selalu semoga kami bisa tetap berbagi dalam hal apapun, karena sesuatu yang kita bagikan dari apa yang kita miliki itu akan lebih bermanfaat dibanding yang kita nggak miliki. Itu saja benar dari gue, Ciko. Thank you very much. Makasih banyak, Ki. Kita ketemu di sehat selalu ya. Ya, Oke, happy. thank you. Sukses ya. Thank you banget, Ki.